hari ini kita itu ya apa? Kalau kita masang iklan tetap ingat ya gitu. Jadi apa namanya, setiap kali kita ngiklan di Facebook, di TikTok, di Google itu di semua platform gitu ya. Itu kita mesti pasang dua hal dan ini wajib. Nah, yang pertama itu adalah pasang ini ya, entah pixel atau entah tagnya. Intinya adalah biar si platform iklan tersebut bisa baca data website kita. Nah, itu udah kudu mesti wajib harus. Pixel Iya. sama apa tuh? Atau pixel atau tag yang kemarin kita pasang itu loh Pak, yang apa yang mesti sedikit coding di website yang kita bilang kita pasang di bagian headnya ya gitu. Oh iya. Nah itu wajib, Namanya pixel. entah pixel entah tag, itu masing-masing platform iklan tuh ada namanya sendiri tuh. Oh. Kalau Google tag, Kalau Google tag, kalau Facebook pixel. pixel. Oh. Oh. Ya. Oke. Nah jadi apa namanya, hari ini kita akan bedah lebih dalam lagi ya tentang Facebook ya. Jadi kemarin itu ceritanya kita udah belajar cara setting iklannya ya, ada apa aja settingan iklannya segala macam gitu ya. Nah sebetulnya ya tahap yang betul itu adalah bukan mulai dari situ. Ya itu ya, yang kemarin itu adalah sebetulnya tahap kesekian ya. Nah tetap ya kalau kita ngiklan itu yang tadi yang pertama saya bilang itu pasang apa? Pasang trackingannya dulu. Track itu namanya adalah tracking. Ya, jadi kita bisa nge-track orang di website kita kah atau di aplikasi kita kah gitu loh. Ya. Itu pertama. Kudu mesti wajib harus. Kalau kalau yang putih. Kalau bisnis hitam tidak perlu. Ya, karena kan kita nggak mau sih. Penasaran nih, kalau bisnis hitam nih apa yang diakalin? Jadi sebetulnya kalau bisnis hitam itu kita nggak mau si Google itu bisa Google, Facebook, TikTok itu tahu konten iklan kita tuh apa. Karena resikonya adalah itu bisa ke ban. Atau bisnis hitam atau bisnis-bisnis yang tanda kutip berpotensi melanggar eksposisi si Google, eksposisi Facebook gitu. Berarti kita nggak memberikan informasi detail dong. Di situ Kebalikannya kita. Diakalin berarti ya. Diakalin. Oh. Ya. Jadi apa namanya? Ingat ya kalau platform iklan itu dia bakal ngecek 3 hal. Yang pertama itu adalah iklannya kita. Itu dicek tuh sama dia tuh iklannya kita tuh. Nah, kontennya apa, captionnya apa, segala macam, mengandung kata-kata yang dilarang nggak gitu. Ya itu pertama. Kedua biasanya dia akan baca apa namanya ininya landing page-nya. Ya landing page-nya itu tempat dia mendarat itu dicek tuh kontennya tuh. Ini mengandung hal-hal yang melanggar nggak gitu loh. Ya karena kadang-kadang advertiser bandel ya, di iklannya nggak melanggar, begitu masuk website wow ini kontennya ini semua gitu. Kayak dokter kan nggak boleh iklan sebetulnya itu nggak boleh. Terus apa namanya klinik kecantikan, klinik itu nggak boleh. Klinik itu agak susah karena butuh izin dan itu harus ini ya apa namanya kalau klinik kan kadang-kadang klaim kan ini pengobatan itu harus terbukti, kita harus bisa lampirkan buktinya gitu. Tapi kalau ada boleh. Kalau ada itu juga step verifikasi agak panjang tuh. Ya makanya orang-orang itu daripada dia apa namanya ngambil step yang panjang, yang mendingan kan di sempet-sempetin. Ya. Itulah diakalin. Iklan yang mengganggu nih kayak iklan peninggi, pembesar gitu ya, pemanjang. Gitu-gitu itu juga kadang-kadang itu ya. Memang nggak boleh. Memang nggak boleh ya karena di bukan buat kesehatan tapi lebih tepatnya hal-hal yang sifatnya klaim itu nggak boleh. Cuman ada gini pertanyaan saya pada ini unik lah ya saya. Video online itu kan di blacklist sama negara dan dia kan Google juga tidak boleh gitu. Google Ads tidak boleh, Google ya, boleh. Oh Google boleh. Oh Google boleh, Google Ads nggak boleh. Karena Google itu pada dasarnya orang nyari apa dia harus sajikan. Cuman menurut saya gini loh, berat orang Indonesia pangsa pasar untuk judul ini kan banyak gitu. Iya besar sekali. Artinya menurut saya loh ya, artinya bahwa walaupun dia nggak pasang iklan, sebenarnya ada needs dari orang juga yang nyari gitu loh, atau ada info yang atau mereka diberi info ini lo harus kesini gitu. Saya nggak tahu apa ini di sini ada sesuatu yang nggak dijagain atau ya tadi diakalin gitu loh. Satu ngakalin, satu dari pihak yang itunya ngakalin biar bisa menjangkau.
menginformasikan, mengedukasi tanda kutip dari pihak yang ininya yang nyari juga memang niat gitu. Dan sorry, ini yang main itu golongan kebanyakan itu judul menengah ke bawah. Betul. Yang artinya notabene-nya maaf, menurut saya mereka tuh nggak canggih-canggih juga dalam sisi teknologi gitu, tapi mereka jangan salah Pak. Masuk loh. Jangan salah Pak. Apa namanya? Kata-kata pencarian aneh-aneh rata-rata muncul dari ini Pak. Gitu. Kan kalangan-kalangan ya sorry ya bukan saya mengeneralis atau gimana gitu. Pornografi. Itu kan kata kunci pornografi kan banyak banget yang nyari Pak di Indonesia. Gitu. Kemudian ya kayak gitu-gitu, judi segala macam gitu. Dan itu saya rasa lumrah ya orang ini saya lihat dengan mata kepala sendiri gitu, anak-anak yang SD, anak-anak SMP itu kan nyari gitu kan di Google gitu. Saya punya ini off the record ya maksudnya, saya punya adalah dulu teman pas bandel lah Pak gitu. Dia ini memang bandel judi bola Pak. Ya dan dia itu udah kenal dunia itu dari SMP Pak. Iya. Dari saya SMP berarti tahun 2000 Pak. 2000-an. Dan itu lumrah bagi mereka, bagi teman-teman mereka tuh nyari kayak gitu lumrah Pak. Dimulai dari apa? Dimulai dari judi bola, lu mau pasang berapa gitu-gitu. Itu udah lumrah. Ada yang apa ya teman-teman, ada teman saya menang banyak gitu kan. Ini buat traktir gua habis menang pasang ini. Jadi itu udah hal yang lumrah lah Pak gitu. Saya rasa nggak begitu mengejutkan. Gitu. Apalagi cuma sekedar mencari di Google. Itu susah lah memberantasnya. Sabung ayam segala macam kan. Susah. Jadi online terus nawarin jasa aneh-aneh. Ya karena emang apa ya namanya ya, hiburannya ke arah sana mereka sebagiannya. Nggak kita nggak bilang semuanya, sebagian lah. Sebagian besar. Ya. Cuman apa namanya sekarang tuh orang yang ini juga yang pihak provider service-nya juga makin pinter Pak cara nge-guide-nya gitu. Makanya kan mereka pakai ads, pakai ini segala macam gitu. Pakai platform-platform yang banyak digunakan oleh orang-orang yang nyari gitu. Canggih lagi mereka. Iya. Cara nangkep orangnya. Kalau emang udah ada niat pasti ada jalan lah Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Gimana caranya? Dapat aja ya. Gitu ya. Oke, ya kalau udah ya tadi ya pertama itu trackingan, kedua itu ya ingat ya tetap harus ada yang namanya buku tamu ya, atau kita harus mencatat siapa saja visitor dan kita harus bikin si platform iklan itu mencatat gitu ya. Ini loh saya bikin list loh visitor gitu. List visitor dari masing-masing akun. Itu wajib kudu mesti harus. Di Facebook bisa juga ya? Bisa. Semua platform iklan bisa, Pak. Oh, bisa. Bisa. Karena itu fitur wajib. Jadi artinya setiap orang mau ini kita bisa record siapa aja tuh ya. Bisa kedetek ya. Gak cuman record doang, karena fungsinya itu adalah buat ini Pak, buat apa namanya? Nanti kita bisa jalankan iklan khusus untuk menembak list tersebut gitu. Iya, karena itu ya remarketing namanya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, nah ini kita masuk ya. Bentar, ini kok hilang foldernya. Jadi tiga kategori ini berarti harus terpenuhi semua berarti ya. Di semua platform. Di semua platform. Tadi apa yang pertama tuh Pak? Dua sih Pak. Apa namanya ada inian tag ya? Ya tag sama inian apa namanya? Kalau di Facebook pixel. Sebetulnya yang penting itu adalah dua sih ya tadi tuh tag sama itu tag sama inian apa sih namanya buku tamu ya audience tag sama audience tracking sama audience list. Tapi kemarin tahapan itu kan udah kita coba kan Pak Dubes ya. Nah ini ya. Nah cuman gini ya, kalau di Facebook itu memang jujur ya itu tampilannya berubah-ubah lah inilah itulah gitu. Jadi agak repot sebetulnya ya. Jadi sebetulnya stepnya gampang ya. Pertama pasang tag
atau trackingannya. Kedua itu kita verifikasi tracking ini bekerja apa enggak gitu. Udah cuma itu doang ya tahapannya. Ya cuman nggak tahu nih ya yang di 2023 itu kita mesti refresh baru jadi step by step, per step refresh gitu ya. Nah kalau yang sekarang nggak tahu nih kita yang bisa nggak dia seamless gitu ya, maksudnya dalam satu kali jalan lah gitu ya. Nggak apa-apa, nanti saya jelasin, ini kita sedang lagi gini loh, lagi ngapain saya jelasin gitu ya. Nah kedua itu kita akan pasang yang namanya ini buku tamu ya, atau custom audience atau list custom lah gitu ya. Oke. Nah Facebook itu ada ada fitur khusus namanya adalah lookalike audience ya. Jadi kita bisa suruh si Facebook itu nyari orang-orang yang mirip dengan list yang kita buat gitu loh ya. Nanti saya akan jelasin list yang bisa kita buat tuh apa aja gitu. Oke. Nah jadi pertama-tama yuk sama-sama kita buka. Ini yang untuk menyelesaikan iklan ini kita belakangan ya, saya taruh di step paling akhir lah gitu ya, setelah semuanya ini selesai gitu. Oke. Nah yuk sama-sama kita buka bisnis.facebook.com. Kenapa? Disuruh masukin kode lagi kiriman kode apa ya? Email. Oh ya kirim aja nggak apa-apa. OTP ya? Iya. Nggak apa-apa. Bisnis.facebook.com dibuka dulu aja ya, pastikan yang kita tunjuk itu adalah yang mau kita iklankan. Oke ya, sudah ya. Nah kalau sudah ya, udah belum? Udah masuk sini belum? Belum ya? Oh lagi OTP ya? Nggak apa-apa, sambil jalan saya jelasin dulu ya basicnya gitu. Kita ngapain sih hari ini gitu ya. Nah jadi ceritanya hari ini tuh kita ngapain ya? Hari ini kita itu ini ya. Saat ini kita sudah punya website, betul nggak? Website kita 2 halaman ya. Betul nggak? Iya. Ya halaman home sama hubungi kami ya. Ini halaman home. Kecil amat tulisannya. Ini halaman home, ini halaman hubungi kami. Oke. Nah di halaman home ada apa? Ada call to action, betul gak? Atau tombol conversion. Ya tombol conversion atau call to action ya. Nah di dalam hubungi kami juga ada beberapa tombol ya, admin 1, admin 2, admin 3 kan gitu, betul gak? Ya kita bikin kemarin seolah-olah pakai mirip Linktree ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang posisinya adalah kita sudah punya iklan di sini, ya, iklan Facebook, ya. Nah, tadi tuh ya, kita tuh pengen biar si iklan Facebook ini bisa baca data website kita, betul nggak? Makanya tadi butuh apa? Yang pertama itu apa? Sistem untuk kita tracking ya, sistem trackingnya, oke? Nah, jadi kita perlu pasang sistem trackingnya. Sistem trackingnya Facebook itu namanya adalah Facebook Pixel. Ya, Facebook Pixel. Ya, cuman Facebook Pixel ya itu adalah teknologi dari 2000-an. Ya, 2010-an, 2020-an lah gitu ya. Oke. Saat ini Facebook Pixel itu sudah jarang dipakai. Ya, orang-orang itu biasanya sekarang pakai yang namanya adalah CAPI atau yang namanya adalah Conversion API. Ya. Nah, ini apaan sih? Nanti saya jelasin ya belakangan. Oke. Nah, setelah kita pasang si Pixel atau si CAPI ini, ya, si Facebook itu sudah bisa baca data dari website kita. Ya. Nah, ini sama nih ya. Ketika si Facebook itu sudah bisa baca data dari website kita, ya, kita harus apa? Suruh si Facebook nandain gitu ya. Ini loh tombol conversion saya tuh yang ini gitu loh. Ya. Sekarang tombol conversion kita yang mana? Sebetulnya. Ya, yang ada di hubungi kami, betul nggak? Admin 1, admin 2, admin 3 gitu. Ya, jadi 3 tombol ini akan kita tandain ya bahwa oh ini tombol conversion kontak gitu. Ya, oke. Nah, jadi di sini ya, ini kita akan kasih yang namanya adalah conversion trigger. Trigger tahu trigger? Pemicu ya, pemicu conversionnya. Jadi ketika tombol ini diklik, ya ini memicu satu conversion gitu.
Nah, hebatnya Facebook itu adalah kita bisa bikin triggernya itu di tombol tanpa perlu ngoding. Gitu. Jadi beda ya dengan Google ya. Nah, kalau Google kan kita mesti ngoding nih ya. Makanya kan si Google bilang udah daripada lu ngoding pakai page load aja karena lu pakai WordPress gitu loh. Ya, oke. Nah, jadi di sini ya kita akan pasang triggernya di sini ya di admin 1, admin 2, admin 3-nya ini ya. Oke. Nah, nama opsinya untuk kita pasang triggernya atau pemicunya itu adalah namanya event setup tools. Ya, emang kata dasarnya itu adalah events ya, kejadian gitu, peristiwa gitu, event. Ya, oke. Nah, habis itu kita ngapain lagi? Nah, setelah kita pasang sistem trackingnya, itu sebetulnya si Facebook itu sudah bisa baca tuh orang yang berlalu lalang di situ. Ya. Nah, makanya kita perlu bikin yang namanya adalah audience list ya atau custom list. Ya, list di mana kita suruh Facebook tuh catat gitu ya. Nah, kita akan bikin beberapa list. Yang pertama itu adalah list ini ya, list customer ya, list visitor. Ya, list visitor. Ya, jadi Facebook kamu catat dong orang yang visit halaman home dan orang yang visit halaman hubungi kami. Nah, ini bisa ya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya adalah custom audience. Kalau istilahnya di Facebook itu namanya adalah custom audience. Oke. Nah, custom audience atau buku tamu lah ya kasarnya. Buku tamu visitor ya. Ini buku tamu halaman home. Satu lagi kita bikin buku tamu halaman hubungi kami. Oke. Nah, tadi yang saya bilang ya, Facebook itu dia punya satu fitur unik ya, di mana kita bisa nyari orang yang mirip dengan list yang kita bikin. Ya, jadi di sini kita akan bikin yang namanya adalah ya look like audience. Apa? Look like audience. Ya, audience yang mirip. Look like ya, mirip ya, look like audience. Nah, sekarang saya mau nanya nih, orang yang visit halaman home dengan orang yang visit halaman hubungi kami lebih serius yang mana? Hubungi kami dong, betul gak? Karena udah ngambil tindakan gitu ya. Oke. Maka kita akan cari nih, Facebook, kamu tolong cariin orang-orang yang mirip dengan orang yang visit halaman hubungi kami gitu. Jadi kita suruh si Facebook tuh cari lookalike-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini berarti kita punya berapa list? 1, 2, 3 ya, 3 list gitu. Nah, 3-3-nya ini bisa kita target sebagai target iklan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau orang-orang yang pernah visit website kita itu ngeliat iklan kita, ya berarti kita target aja custom audience gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pengen mentarget orang-orang yang mirip dengan orang yang mengunjungi halaman hubungi kami, ya kita bikin targetnya adalah dari lookalike audience gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai patokan iklan atau dasar iklannya seperti apa gitu. Oke, atau target iklannya. Ya. Nah, ketika kita bikin target iklan pakai list ini, itu kita disebut sebagai remarketing atau retargeting. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ya kasarnya ya iklan kita bisa memfollow up calon bayarnya sendiri. Sampai apa? Sampai dia ngeklik gitu. Biar orang tuh nggak lupa ada kita. Ya, oke. Nah, jadi pertama kita nomor 1 dan nomor 2 ini kita lakukan berbarengan. Ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini adalah nomor 5. Ya, jadi seperti itu. Oke. Ya, hari ini langsung aja kita mau yang pasang yang namanya Facebook Pixel atau Conversion API. Oh ya, sambil dibuka itu yuk, sambil dibuka WP adminnya kita. Ya, jadi WP admin ya. Website kita WP admin gitu. Oh iya. Tadi yang di data bisnisnya buka ke bagian mana? Ke Ads Manager. AdWords Manager. Kalau kita buka bisnis, udah biar aja. Kita belum pakai itu nanti. Sekarang masih pakai WordPress.
Sudah? Oh, ini udah bisa ya. Oke, kalau udah bisa ya, sekarang kita mau ini ya, mau balik dulu ke Facebooknya bentar ya. Nah tadi ya, kalau kita mau bikin conversion atau mau bikin apa namanya Facebook Pixel gitu ya, itu di mana? Ingat ya, ini biasanya semua platform iklan itu bahasanya sama ya, atau istilahnya sama ya. Kalau mau bikin conversion atau kalau mau bikin tindakan ya, itu pasti kita selalu ke bagian yang namanya events ya, atau event manager gitu ya. Peristiwa ya, di sebelah kiri coba cari event manager. Kalau nggak ada, buka all tools ya, di situ ada event manager. Kalau di atas nggak ada, dia ada di bawah sini ya. Atau nggak di sini, atau nggak di sini, atau nggak di sini, sama. Udah masuk event manager? Ya, auto terus event manager. Nah, sip. Ributnya tampilan baru. Bisa di downgrade ya? Bisa. Event manager. Oke ya. Nah, teman-teman punya cuma ada satu tombol, saya punya ada banyak. Kenapa sih gitu? Karena saya punya sudah pernah dipakai ya. Cuman nggak apa-apa, kita sama-sama mulai dari nol ya. Di situ langsung aja kita klik yang bagian connect data. Di tengah teman-teman kan ada connect data ya, betul ya? Jadi ceritanya connect data tuh apa sih? Ya jadi apa namanya? Kita kan pengen ini ya, pengen apa namanya? Pengen tracking ya, atau pengen mengambil data lah dari suatu hal. Ya dalam kali ini kan kita pengen mengambil data dari website kita, gitu. Facebook, kamu baca dong data dari website saya gitu. Ya jadi makanya itu dia bilangnya adalah connect data ya. Nah ketika kita klik tombol connect data, si Facebook tuh nanya, oke kamu kan mau ngambil data nih, atau kamu mau apa? Mau saya tuh baca data gitu. Baca data dari mana gitu. Ada website, aplikasi, ya kita juga bisa baca data dari aplikasi juga ya. Jadi orang buka apa, orang klik apa itu ketahuan tuh. Orang scroll, ada di halaman terus berapa detik gitu ya, dicatat kan gitu. Makanya si Tokopedia gitu-gitu itu ada tuh sistem trackingnya. Kita lihat barang apa di Tokped, muncul iklannya di IG gitu. Iya benar tiba-tiba muncul. Iya, kita nyari apa gitu kan di Google gitu, atau kita nyari apa di TikTok gitu ya. Iklannya muncul di IG, di Google. Tiba-tiba muncul barang itu. Karena memang ini kita tuh sebetulnya dia di tracking ya, di masing-masing aplikasi itu ada trackingan. Ya, gitu. Oke. Nah berikutnya apa? Offline activity juga bisa ternyata. Ya, jadi sekarang itu sudah canggih ya, si Facebook itu bisa kita masukin ke list orang-orang yang ngapain di tempat offline kita. Contoh nih, oh ada yang daftar nih, atau ada yang apa namanya, ada yang beli nih atas nama siapa gitu. Nah makanya setiap pembeli di tempat kita itu kita harus catatin tuh. Yang pertama itu nama lengkapnya, nama panjangnya. Kedua itu adalah nomor WhatsAppnya, itu wajib ada. Ketiga emailnya, ya email aktif dia gitu ya. Kenapa? Karena dari 3 data tersebut si Facebook itu bisa nyamain data. Jadi dia tahu, oh ini orangnya si ini. Ya nanti dia kasih tahu tuh berapa persen matchnya gitu. Ya, oke. Nah jadi apa namanya? Makanya sekarang kalau kita kemana-mana gitu biasa kita dimintain data 3 itu kan, nama, email, telepon gitu. Orang kita ke tempat kopi aja, saya di Tomoro gitu ya, mau pesan ditanya nomornya berapa. Nah, walaupun memang ya kita saya kasih nomor yang ini ya, nomor yang entah nomor berapa gitu. Oke. Nah CRM ya, kalau misalnya kita punya apa namanya corporate resource management mau disambungkan ya, kalau memang CRM support bisa ya. Messaging ya. Nah ini untuk yang messaging ini jujur saya juga belum kebagian testingnya. Saya tanyakan ke si orang Facebooknya ini gimana cara kerjanya, kapan saya kebagian gitu. Ternyata yang akun saya belum kebagian gitu. Jadi saya belum bisa jelasin ke teman-teman. Nah ini fitur baru ya. Jadi kita bisa baca tindakan dari WhatsApp langsung gitu. Oke. Nah karena kita pengen baca datanya dari website, kita pilih web ya. Yuk langsung aja kita pilih yang web. Udah, kalau udah kita klik next. Ya, nah di sini tampilan teman-teman apa ya? Saya punya soalnya di Create new dataset. Ya, create a new dataset ya.
Jadi dataset itu apa sih? Dataset itu sebetulnya adalah hubungan ya. Ini hubungan ini mau dinamain apa gitu ya. Oke. Nah, langsung aja masukin